Hasil pertandingan AC Milan versus Sassuolo. AC Milan harus mengakui keunggulan Sassuolo dengan skor 1-2 dalam partai Serie A 2020-2021. Giornata 32 yang digelar di San Siro, Rabu 21 April 2021. Milan mencoba langsung tampil menggebrak sejak awal laga. Sayang, peluang yang didapat Calhanoglu dan Diogo Dalot masih belum mampu membuahkan hasil. Sassuolo pun tak mau kalah. Jeremy Boga dan Domenico Berardi sempat mengancam gawang Donnarumma, namun usaha keduanya masih gagal menjadi gol. Setengah jam laga berjalan, Milan akhirnya mampu memecah kebuntuan lewat aksi Calhanoglu. Gelandang asal Turki itu melepas tembakan melengkung ke tiang jauh yang gagal dijangkau Andrea. Jelang babak pertama usai, Sassuolo hampir saja menyamakan kedudukan andai tembakan jarak dekat Berardi tak berhasil dihalau Dalot. Skor 1-0 untuk keunggulan Milan pun bertahan hingga turun minum. Kembali dari kamar ganti, Sassuolo mendominasi penguasaan bola dan sempat memperoleh peluang lewat sundulan Gianmarco Ferrari yang masih melebar dari sasaran. Tak lama berselang, giliran peluang Alexis dan Calhanoglu yang gagal menjadi gol. Usaha keduanya sama-sama bisa dimentahkan oleh Consigli. Upaya tak kenal lelah Sassuolo untuk mencari gol penyeimbang akhirnya membuahkan hasil pada menit ke-76. Tembakan dari Jeremy mampu diteruskan Raspadori untuk menaklukkan Donnarumma. Raspadori benar-benar menjadi mimpi buruk bagi Milan. Bomber yang masuk sejak pertengahan babak kedua itu sukses membawa Sassuolo berbalik unggul lewat gol kedua yang ia cetak pada menit ke-83. Milan pun berupaya keras mencari gol penyama kedudukan. Peluang emas didapat Rossoneri ketika mereka dihadapi tendangan bebas dari dalam kotak penalti. Sayang kesempatan ini tak mampu dimanfaatkan menjadi gol. Skor 1-2 untuk kemenangan Sassuolo pun menjadi hasil akhir laga ini. 3 pemain yang jadi biang kerok kekalahan AC Milan dari Sassuolo. AC Milan baru saja mengalami kekalahan memalukan dari Sassuolo dalam lanjutan Serie A Italia. Berikut adalah 3 pemain yang bisa jadi biang keroknya. Pertandingan di San Siro, AC Milan secara mengejutkan malah mengalami kekalahan dari Sassuolo dengan skor 1-2. Padahal AC Milan sudah sempat unggul lebih dulu melalui sepakan melengkung nan indah dari Hakan. Kekalahan dari Sassuolo terasa sangat menyakitkan bagi AC Milan. Soalnya mereka sebenarnya sudah sempat unggul lebih dulu. Apalagi gara-gara kekalahan ini, AC Milan jadi semakin ketinggalan dari Inter Milan di puncak klasemen Serie A Italia. Padahal Inter Milan sudah ditahan imbang Spezia, tapi AC Milan gagal memanfaatkan sehingga kini jadi harus tertinggal 10 angka dengan tersisa 6 laga lagi. Padahal jika mampu mengalahkan Sassuolo, jarak dengan Inter Milan seharusnya tinggal 7 poin saja. Namun apa daya, performa yang tidak begitu prima dari para pemain AC Milan membuat misi memangkas poin dengan Inter Milan gagal, terutama pada 3 pemain berikut yang bisa dianggap sebagai biang kerok kekalahan AC Milan dari Sassuolo. Fikayo Tomori. Pertama ada Fikayo Tomori yang menurut Sampre Milan harus bertanggung jawab atas gol kedua dari Sassuolo. Dengan rating 5,5, Tomori dianggap melakukan kesalahan saat terjadinya gol kedua Sassuolo. Soalnya, dalam tayangan ulang Raspadori berada dalam kondisi one-on-one dengan Tomori. Tapi bek pinjaman dari Chelsea itu malah terkecoh oleh Raspadori sehingga gol kedua pun tercipta. Namun sebenarnya sepanjang laga, Tomori bermain cukup apik dan menjadi alasan mengapa AC Milan menginginkannya dari Chelsea. Tapi satu kesalahannya seperti saat melawan Genoa, terkadang membuat Tomori jadi biang kerok kekalahan AC Milan. Rafael Leao. Selanjutnya ada striker Rafael Leao yang diberi rating hanya 5,5 juga. Leao yang berperan sebagai striker sebenarnya sudah banyak berlari membuat ruang bagi rekan-rekannya. Tapi sepertinya itu tidak cukup untuk Leao yang saat ini menjadi striker utama AC Milan. Soalnya ada banyak peluang yang dibuang sia-sia oleh Leao sepanjang pertandingan melawan Sassuolo. Seperti sepakan jarak jauh yang sangat spekulatif pada babak pertama. Tendangannya dengan mudah ditangkap oleh kiper Sassuolo. Padahal kalau saat itu, Leao memilih memberikan umpan mungkin ceritanya akan berbeda. Rade Krunic. Terakhir ada pemain pengganti yang bernama Rade Krunic. Entah sial atau tidak, Krunic ini datang dari bangku cadangan menggantikan Hakan yang dianggap sebagai pemain terbaik dalam pertandingan ini. Sial bagi Krunic. Baru sekitar 3 menit ia berada di lapangan, Sassuolo malah berhasil menyamakan kedudukan bahkan pada akhirnya membalikkan. Selepas itu, Krunic tampak seperti tak bisa berbuat banyak meski memiliki peluang melalui tendangan bebas. Hal itu membuat keputusan Stefano Pioli untuk memasukkan Krunic menggantikan Calhanoglu seperti jadi penyebab mengapa AC Milan kalah. Tapi memang harus diakui, kalau Krunic tidak mampu menutupi ketiadaan Hakan sehingga AC Milan pun jadi kalah dari Sassuolo.
AC Milan akhirnya buka suara soal European Super League. AC Milan akhirnya mengisyaratkan mundur dari European Super League setelah mendengarkan protes yang dilontarkan oleh para penggemarnya. Pernyataan itu mereka rilis pada hari Rabu 21 April 2021 sore waktu setempat. Sebelumnya, Milan dan Inter Milan serta Juventus telah menyatakan bergabung ke ISL. Mereka gabung proyek tersebut dengan harapan bisa meraih cuan lebih banyak. Akan tetapi, ISL mendapatkan tentangan masif dari berbagai pihak, tak cuma dari UEFA, namun dari kalangan pemain serta dari para supporter tentunya. Alhasil satu persatu klub yang mulainya bergabung dengan ISL mulai mengundurkan diri. AC Milan kini juga ikut tren mundur tersebut. Rossoneri mengakui awalnya memang gabung di kompetisi European Super League tersebut. Akan tetapi mereka kini tak lagi berpartisipasi di dalamnya. Meski tak mengatakannya secara eksplisit dan terkesan setengah hati melakukannya. Milan mengaku mundur dari ISL berkat desakan dari para fans. Kami menerima undangan untuk berpartisipasi dalam proyek Liga Super dengan niat tulus untuk menghadirkan kompetisi Eropa terbaik bagi para penggemar sepak bola di seluruh dunia dan demi kepentingan terbaik klub dan penggemar kami sendiri. Perubahan tidak selalu mudah, tetapi evolusi diperlukan untuk kemajuan dan struktur sepak bola Eropa telah berkembang dan berubah selama beberapa dekade. Namun suara dan keprihatinan para penggemar di seluruh dunia telah diungkapkan dengan jelas tentang Liga Super. Dan AC Milan harus peka terhadap suara mereka yang menyukai olahraga yang luar biasa ini. Kami akan terus bekerja keras untuk menghadirkan model sepak bola yang berkelanjutan. Demikian pernyataan AC Milan di situs resminya. Sebelum AC Milan, rival sekota mereka yakni Inter Milan sudah menyatakan mundur dari European Super League. Pengumuman itu juga dirilis pada hari Rabu 21 April 2021. FC Internazionale Milano mengonfirmasi bahwa kami tidak lagi menjadi bagian dari proyek Super League. Kami selalu berkomitmen untuk memberikan pengalaman sepak bola terbaik untuk para fans. Hubungan kami dengan para stakeholder untuk mengembangkan industri sepak bola tidak akan pernah terganti. Dengan keputusan ini, kami tidak sabar untuk bekerja sama dengan institusi-institusi lain untuk mengembangkan olahraga yang kita cintai ini. Dengan mundurnya AC Milan, kini anggota European Super League tersisa 3 klub saja. Mereka adalah Juventus, Real Madrid, dan Barcelona.